Berapa banyak di antara kalian yang pernah mendengar kisah ini? Setiap kali saya memikirkan kisah ini, saya selalu terharu olehnya. Ini tentang seorang anak laki-laki yang menjadi utusan untuk Nabi Muhammad SAW. Setiap kali Nabi memiliki pesan untuk disampaikan ke rumah atau desa lain, dia memanggil anak laki-laki ini dan berkata, "Ambil pesan ini dan antarkan ke rumah si Fulan." Jadi dia seperti anak laki-laki yang rajin. Suatu hari, Nabi memberinya sebuah pesan dan berkata, "Pergi dan antarkan ke rumah si Fulan." Dia mengambilnya, ingat dia adalah anak laki-laki berusia 13 tahun. Menurut beberapa riwayat, usianya antara 13 dan 16 tahun. Bagaimanapun, ini adalah seorang anak laki-laki yang masih muda. Dia mengambil pesan itu dan mulai berjalan. Hari itu angin sangat kencang. Saat melewati sebuah rumah, dia melihat sebuah tirai di dekat pintu yang terbuka karena angin. Tanpa sengaja, dia melihat seorang wanita sedang mandi di dalam rumah tersebut. Terkejut dan penuh penyesalan, dia langsung menangis dan berlari meninggalkan tempat itu. Dia meninggalkan Madinah karena takut akan hukuman dari Allah. Tahukah Anda mengapa? Dengarkan pikiran seorang anak laki-laki berusia 13 tahun ini. Dia merasa bahwa dengan melihat wanita tersebut, dia telah berdosa dan takut akan hukuman Allah. Pikiran seorang remaja saat menghadapi situasi sulit seperti ini sangat berharga untuk dipahami. Namun, dia merasa tidak sanggup menghadapi Nabi Muhammad SAW terkait hal ini. Dengan hati yang berat, dia memutuskan untuk meninggalkan kota, dan sejak itu, tidak ada yang mendengar kabar darinya lagi. Beberapa hari kemudian, saat Nabi sedang memimpin sholat bersama para sahabat, dia menyadari keberadaan anak tersebut yang tak hadir. Dengan kekhawatiran yang mendalam, Nabi bertanya, "Di mana dia? Mengapa dia tidak ada di sini?" Bayangkan, pemimpin seluruh umat ini memperhatikan nasib seorang anak. Meskipun memiliki banyak tanggung jawab, Nabi tetap memperhatikan kepergian anak tersebut. Ketika para sahabat tidak dapat memberikan informasi tentang keberadaannya, Nabi meminta Umar dan Ali untuk mencarinya. Mereka pun segera berangkat untuk menemukannya. Mereka meninggalkan Madinah dan menemui seorang penggembala di perjalanan mereka. Penggembala itu memiliki kawanan domba dan hewan-hewan lainnya. Saat Umar dan Ali berhenti di dekatnya, penggembala itu penasaran, "Apa yang kalian lakukan di sini? Terlihat agak aneh melihat kalian datang dari Madinah ke daerah ini." Umar menjawab, "Kami sedang mencari seorang anak muda yang mungkin tidak dikenal olehmu." Penggembala itu kemudian berkomentar, "Mungkin kalian sedang mencari anak yang minum susu sambil menangis. Susu yang dicampur dengan air mata." Saat tertarik dengan pernyataan itu, bertanya apa maksudnya. Penggembala itu menjelaskan bahwa setiap hari, sekitar waktu zuhur, seorang anak turun dari gunung dan datang kepadanya. Dia memesan segelas susu, namun terus menangis saat minum, sehingga beberapa tetes air mata jatuh ke dalam gelas susu itu, namun dia tetap meminumnya. Penggembala memberi petunjuk kepada Umar dan Sa'ad untuk menunggu hingga waktu asyar, karena pada saat itu anak itu akan turun dari gunung. Umar dan Sa'ad menaiki sebuah batu dan menunggu dengan penuh antisipasi. Saat waktu asyar tiba, mereka menyaksikan anak itu turun dari gunung sambil menangis dengan penuh duka. Siapa gerangan anak itu? Dia adalah Talabah, yang datang untuk mengambil susu dari penggembala. Saat akan meminum susu itu, Umar melihat kejadian tersebut dan dengan tergesa-gesa mengambil tindakan. Sebelum Talabah bisa meminum susu itu, Umar menghentikannya dan membuang susu itu ke tanah. Talabah terkejut dan merasa hancur. Dia tidak bisa menerima kenyataan yang baru saja dia alami. Umar menyadari bahwa Talabah tidak menyadari kedatangan mereka, keluar dari persembunyiannya dan menjelaskan maksud kedatangan mereka. Talabah, yang masih kecil, bingung dan takut. Dia bertanya apakah ada ayat yang diturunkan untuknya atau apakah Nabi telah mengancamnya dengan neraka. Umar menjelaskan bahwa dia tidak tahu, tetapi mereka telah datang untuk membawanya bertemu dengan Nabi. Talabah ragu, tetapi akhirnya setuju untuk pergi bersama mereka. Meskipun Umar tidak mengucapkan kata-kata secara langsung, sikapnya menegaskan bahwa Talabah harus kembali ke Madinah. Umar mengangkat Talabah dan membawanya pulang. Begitu tiba di Madinah, mereka membawa Talabah ke rumahnya dan meninggalkannya di sana, lalu pergi untuk melaporkan keberadaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi segera bangkit dan menuju ke rumah Talabah. Ketika dia tiba, dia melihat Talabah duduk di sana dengan air mata yang mengalir. Talabah, ketika melihat Nabi, berteriak bahwa dia tidak pantas menghadapinya. Namun, Nabi dengan lembut menghiburnya dan meyakinkannya bahwa tidak ada ayat yang diturunkan melawannya dan bahwa dia tidak akan masuk neraka. Kemudian, Nabi mengundang Talabah untuk berbaring dan meletakkan kepala Talabah di pangkuannya, meskipun Talabah merasa tidak layak. Nabi menghiburnya dengan lembut dan meminta Talabah untuk berbaring dan meletakkan kepala di pangkuannya. Meskipun merasa penuh dosa dan tidak pantas,
Talabah merasa dihargai oleh Nabi yang penuh kasih sayang. Dengan diam, Talabah datang dan berbaring di pangkuan Nabi, menciptakan momen yang penuh kasih seperti antara seorang ayah dan anak. Nabi meletakkan tangannya di atas Talabah dan bertanya dengan lembut, "Apa yang bisa kuminta untukmu? Apa yang akan membuatmu merasa lega?" Dengan tangisan yang tulus, Talabah menjawab, "Aku hanya ingin tahu bahwa Allah telah mengampuniku atas dosa-dosaku." Mendengar itu, Nabi menenangkan Talabah, memberitahunya bahwa Allah telah mengampuninya, dan meminta Talabah untuk tidak khawatir. Namun, secara tiba-tiba, Talabah mulai menggigil seluruh tubuhnya. Nabi, menyadari sesuatu yang tidak beres, bertanya pada Talabah tentang kondisinya. Talabah menjawab bahwa dia merasa seperti ada semut yang berjalan di tulang-tulangnya. Mendengar hal itu, Nabi menyadari bahwa kematian sedang mendekatinya. Dia meminta Talabah untuk mengucapkan kalimat syahadat. Karena ajalnya sudah dekat, Talabah, dengan hati yang penuh ketakutan dan penyesalan, mengucapkan kalimat syahadat, dan beberapa saat kemudian, dia meninggal di pangkuan Nabi. Dia meninggalkan dunia sebagai seorang anak yang merasa bersalah dan berusaha untuk bertobat. Nabi mengurus jenazahnya dengan penuh kasih, mengkafaninya, mendoakannya, dan menguburkannya dengan tangan sendiri. Pada hari pemakaman, mereka melihat Nabi berjalan dengan hati-hati di ujung jari kakinya, menunjukkan kesedihan dan hormatnya terhadap jenazah Talabah. Klik like, share dan subscribe channel ini. Semoga Allah memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.